Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Medi Nugroho. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi program sekolah 1 hari penuh atau full day school yang rencananya akan dilaksanakan di sejumlah sekolah di tanah air sebagai langkah percobaan untuk dijalankan di seluruh sekolah di Indonesia nantinya. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk mengevaluasi program full day school yang akan dilaksanakan di sejumlah sekolah percobaan di tanah air sebagai langkah awal untuk dijalankan di seluruh sekolah di Indonesia. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI dengan Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggota Komisi 10 Marlinda mengatakan, program full day school seharusnya tidak perlu segera diberlakukan. Sebelum sekolah yang akan melaksanakan program full day school telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Full day kan tidak langsung ya, full day juga hanya beberapa sekolah dulu, pilot project. Tentunya dipilih sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya baik, nanti boleh full day sehingga menjadi percontohan. Jadi nanti pelaksanaannya, nah kemudian tahun 2017 kita harapkan sarana dan prasarana diperbaiki, dan nanti sekolah-sekolah yang sudah mulai memasuki syarat indikatornya bisa digunakan untuk full day, kita masukin untuk full day. Jadi full day harapan saya kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak diwajibkan untuk semua sekolah, tetapi diwajibkan atau disarankan untuk sekolah-sekolah yang sudah siap. Sebenarnya kalau kita melihat sih full day itu bukan hal yang baru, karena banyak juga sekolah-sekolah swasta khususnya hampir semuanya full day. Memang prasarana dan sarananya bagus. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Reni Marlinawati mengaku tidak sepakat dengan program full day school. Khususnya setelah melihat sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah daerah belum memadai untuk menjalankan program full day school, seperti fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan program full day school di Indonesia. Untuk itu, Reni meminta pemerintah untuk terlebih dahulu membenahi fasilitas pendidikan yang dapat menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sebelum melaksanakan program full day school. Hampir setiap hari di televisi, di media kita disuguhi dengan berita yang mengenaskan dalam dunia pendidikan. Mulai dari anak bergelantungan di jembatan yang sangat membahayakan untuk pergi ke sekolah, sampai kemudian sekolah yang seperti kandang ayam. Saya dari awal memang tidak setuju dengan full day school. Sekarang teman-teman disuguhi langsung bagaimana data yang real, yang begitu miris gitu kan, yang sarana prasarana, bahkan banyak sekolah yang belum punya perpustakaan, terutama SD tadi. Banyak sekolah yang belum punya lab, belum punya fasilitas olahraga. Bagaimana mungkin sekolah seperti ini mau dilakukan full day school gitu. Jadi saya pikir full day school terlalu jauh lah kalau kita melihat data yang disuguhkan hari ini. Habibie dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Panitia khusus rancangan Undang-Undang Pemilu telah menetapkan 4 orang pimpinan yang diketuai Lukman Edy dengan Wakil Ketua Ahmad Riza Patria, Yandri Susanto, dan Beni Kaharman. Pansus berjanji akan segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang Pemilu sesuai target dan tepat waktu. Panitia khusus rancangan Undang-Undang Pemilu telah menetapkan Lukman Edy sebagai ketua terpilih Panitia khusus rancangan Undang-Undang Pemilu. Pemilihan tersebut berlangsung alot dengan diawali perdebatan terkait mekanisme paket pimpinan. Dari 8 paket pimpinan, terpilih 3 diantaranya yang menjadi wakil ketua, yakni Ahmad Riza Patria, Yandri Susanto, Beni Kaharman. Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu, Lukman Edy mengatakan, target rancangan Undang-Undang Pemilu akan selesai pada Mei 2017. Untuk itu, Pansus RUU Pemilu akan segera menyusun agenda penting pembahasan, apakah melalui mekanisme pendekatan klaster-klaster atau dengan daftar inventarisasi masalah. Kalau misalnya ada jaminan pembahasan dim per dim itu bisa cepat, maka mungkin itu jauh lebih ideal. Tetapi kalau kemudian pembahasan dim per dim, mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu membutuhkan waktu yang lama, maka pendekatan klaster perlu kita pertimbangkan. Gitu. Sementara itu, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu, Hetifah Syaifuddin mengatakan, dalam waktu dekat ini, Pansus akan segera mengundang Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan draft rancangan Undang-Undang Pemilu. Hetifah berharap rancangan Undang-Undang Pemilu dapat berlaku dalam jangka panjang dan memenuhi unsur-unsur demokrasi. Agenda terdekat tentunya adalah mengundang
Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan draft RUU yang sudah diserahkan kepada Pansus, dan nanti setelah itu tentunya setiap fraksi akan menyusun daftar inventarisasi masalah berdasarkan dari kajiannya masing-masing. Nah, barulah dari situ pimpinan sudah bisa memimpin ya proses perdebatan dan diskusinya. Winnie dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat mempercepat pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi perluasan Bandara Tibilian agar runway di bandara dapat diperpanjang hingga 2.500 meter sehingga dapat didarati pesawat berbadan besar. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk mempercepat pembebasan lahan seluas 2.500 meter agar pembangunan Bandara Tibilian dapat selesai sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut mengemuka saat Komisi 5 DPR RI menerima audiensi rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Sintang di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyatakan, dengan penambahan landasan pacu hingga 2.500 meter, diharapkan Bandara Tibilian dapat digunakan untuk pendaratan pesawat besar dan penerbangan rute kota-kota besar, sehingga Bandara Tibilian dapat efektif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sintang. Apabila nanti kita bikin jadi 2.500, jumlah penduduk ini sudah cukup belum? Pangsa pasarnya ada enggak? Nanti kalau ini dibuka ada enggak maskapai penerbangan yang mau masuk ke situ untuk membuat penerbangan rutin ke situ? Pasarnya ada apa tidak? Ini semua dilakukan studi dulu. Itu pangsa pasar menurut kita yang cukup besar untuk dilakukan, bisa paling tidak bisa satu hari satu kali ya. Dari sini bisa langsung ke penerbangan ke Jakarta. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang Haryono Bejang menyampaikan, pemerintah pusat harus memperjelas status lahan yang akan dipakai untuk penambahan landasan Bandara Tibilian karena pembebasan lahan yang cukup besar tidak bisa dibebankan kepada APBD Kabupaten. Untuk itu, Haryono berharap Komisi 5 DPR RI dapat mendorong dan memperjuangkan percepatan pembangunan Bandara Tibilian. Untuk masalah bandara itu tetap dilanjutkan, dan kami sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Sintang, mendorong juga untuk segera dibebaskan itu. Karena itu syaratnya untuk bisa lebih luas lagi, lebih panjang lagi masalah lapangan terbang itu. Hilman Hidayat dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.